Halo guys, selamat datang di channel Sunmi Cinema. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan diperlancarkan rezekinya. Oke, kali ini Sunmi Cinema akan menceritakan tentang perjalanan sekelompok tentara untuk menjalankan misi menemukan seorang tentara yang bernama Ryan untuk dibawa pulang menjaga ibunya karena 3 saudaranya telah gugur di medan perang. Kelompok tentara ini dipimpin oleh sang kapten yang sangat baik, bijaksana, dan penyabar. Kapten tersebut bernama Miller. Tentu saja perjalanan Kapten Miller tidak semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan yang akan terjadi di kelompok mereka. Akankah sang kapten ini dapat menyelamatkan Ryan dan berhasil membawa pulang? Oke, jika kalian penasaran bagaimana kelanjutannya, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang kakek dengan langkah perlahan memasuki taman makam pahlawan bersama dengan keluarganya. Saat mereka berhenti di depan sebuah makam, sang kakek pun tertunduk. Heningnya suasana pagi itu membawa kakek tersebut kembali mengingat ke tanggal 6 Juni tahun 1944 saat sebuah babak penentuan sejarah terukir. Kala itu di bawah langit di daerah Normandia, pasukan darat Amerika Serikat berlabuh di pantai Omaha. Ini adalah bagian dari misi besar yang dikenal sebagai invasi Normandia dalam meperangi pasukan Nazi di Jerman. Di tengah suara senjata dan ledakan, terdapat seorang kapten yang bernama John Miller. Ia memimpin pasukannya dengan satu tujuan, yaitu menembus pertahanan musuh, kemudian mencapai daratan. Namun, tugas itu tidaklah mudah. Tentara Jerman memberikan perlawanan yang sangat mengerikan. Pertempuran pun terjadi di atas lautan. Peluru melesat, bom pun meledak, dan pasukan Amerika dipaksa bertahan di balik perlindungan seadanya. Banyak prajurit yang gugur dan beberapa terluka parah di peperangan yang sangat mengerikan. Senapan besar pun terus menembaki pasukan Amerika. Seorang kapten yang memimpin pasukannya bersama dengan sersan yang terus merayap dengan penuh hati-hati menuju bunker pertahanan Jerman di bawah hujan peluru yang sangat mengerikan. Kemudian pertahanan dari pasukan Jerman perlahan pun mulai hancur dan sedikit lagi pasukan Amerika akan menjebol pertahanan Jerman. Beberapa pasukan Jerman pun menyerah dengan mengangkat tangan tanpa perlawanan. Dengan cepat pasukan Amerika pun menembaki para pasukan Jerman tersebut hingga tidak tersisa. Namun di saat mereka akan berhasil menjebol benteng pertahanan, Kapten Miller pun terdiam dan terbengong. Dengan tatapan kosong, ia menatap tepi pantai Omaha yang kini airnya berubah menjadi merah karena terkena darah prajurit yang sudah tewas di sana. Di sisi lain, di kantor pemerintahan di Amerika, semua orang tengah sibuk mendata orang-orang yang telah tewas di peperangan melawan Jerman. Namun, salah satu staf menemukan sebuah data yang sangat menyedihkan. Dengan cepat, staf tersebut melaporkan data itu ke atasannya. Di antara deretan nama dalam data itu ada satu keluarga yang mencuri perhatian mereka, yaitu keluarga Ryan. Dalam keluarga itu terdapat 4 saudara yang bernama Ryan yang tergabung dalam pasukan militer. Dan naasnya ketiga saudaranya telah terbunuh di medan perang. Dengan hal itu, keluarga mereka akan menerima surat kematian sekaligus. Hal itu sangatlah menyedihkan bagi seorang ibu karena ketiga anaknya telah tewas dalam peperangan. Namun, salah satu dari keempat saudara itu belum diketahui tentang nasibnya. Menurut laporan, ia telah mendarat di sebuah negara, namun belum pasti dengan keadaannya masih hidup atau sudah tewas. Kemudian sang kolonel dengan berat hati dan rasa sedih mengantarkan sendiri 3 surat kematian ke rumah keluarga Ryan. Dengan seragam resminya, ia melangkah perlahan menuju pintu rumah kecil yang kini hanya dihuni oleh seorang ibu yang telah kehilangan segalanya karena peperangan. Ketika sang ibu itu melihat sosok militer berdiri di depan rumahnya, tubuhnya pun langsung lemas dan tak berdaya, seolah tahu dengan apa yang akan terjadi.
Kemudian sang jenderal yang dikenal sangat peduli dengan anak buahnya terdiam sejenak mendengar laporan itu. Bagi dirinya, patriotisme memanglah sangatlah penting. Namun tak ada ibu yang pantas kehilangan 4 anaknya sekaligus, bahkan demi membela tanah air. Meskipun mereka belum pasti di mana letak salah satu keluarga Ryan, apakah masih hidup dan apakah sudah tewas, akan tetapi dengan tekad bulat dan atas nama Pri Kemanusiaan, sang jenderal pun mengambil keputusan besar. Di pemerintahan, ia membentuk satuan khusus demi satu misi tunggal, yaitu menemukan dan membawa prajurit Ryan itu kembali pulang dengan selamat. Di sisi lain, di pantai Omaha, di sana Kapten Miller sedang berdiri di depan atasannya. Dia melakukan tinjauan pasca pertempuran yang telah terjadi di pantai ini. Kerugian yang mereka alami ternyata sangatlah besar. Dari 2000 ton artileri yang kini dibawa hanya 100 ton yang tersisa dalam kondisi baik. Lalu sang atasan menyampaikan kabar selanjutnya yang membuat beban di bahu Miller semakin berat. Sebuah misi yang tak bisa ditolak. Misi ini adalah perintah langsung dari komandan tertinggi. Miller dan timnya harus mencari prajurit James Ryan yang diduga berada di wilayah yang kini dikuasai oleh pasukan Jerman. Misi ini bukanlah hanya soal menjalankan perintah, tetapi tentang menyelamatkan seorang prajurit yang kabarnya masih samar-samar. Di tengah ancaman musuh yang tak terduga, Kapten Miller tahu bahwa perjalanan ini sangatlah susah dan nyawa pasti menjadi taruhannya. Namun dia harus melakukannya, apapun resikonya, karena ini adalah perintah langsung dari sang jenderal. Kemudian Kapten Miller dengan cepat mengumpulkan tim khusus untuk menjalankan misi penting tersebut. Sersan Michael pun menjadi salah satu orang pertama yang dia pilih bersama dengan prajurit lain yang terbukti tangguh dalam pertempuran. Mereka bernama Rayburn dan juga bernama Jackson, seorang sniper yang sangat ahli. Lalu ada Melly, seorang penembak senapan yang memiliki karakter humor, Caparzo, dan juga prajurit medis yang bernama Wade. Namun mereka kurangan prajurit yang ahli dalam bahasa. Kemudian untuk mengisi posisi tersebut, sang kapten terpaksa merekrut seorang kopral bernama Upam. Dia adalah petugas administrasi yang belum pernah bertempur di garis depan. Meski tak berpengalaman, ia memberikan satu yang tak kalah penting, yaitu pengetahuan bahasa yang dapat membuka jalan di wilayah penuh dengan ancaman dan tantangan di wilayah musuh. Kemudian 8 prajurit yang dipimpin oleh Kapten Miller berjalan menuju wilayah Neville, sebuah kota kecil yang diperkirakan menjadi tempat terakhir prajurit Ryan berada. Sepanjang jalan, suasana hati tim mulai goyang. Beberapa dari mereka, termasuk Rayburn, tak bisa menahan rasa frustasi karena mereka harus mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan satu tentara. Mereka pun sangat kesal, dan misi ini adalah upaya untuk menyelamatkan seorang prajurit demi seorang ibu yang harus kehilangan 3 anaknya. Tapi tetap saja langkah yang mereka ambil membawa resiko nyawa dan tak bisa diabaikan. Kapten Miller dengan kepemimpinannya yang tenang dan bijaksana berusaha menjaga semangat tim agar tetap tinggi. Kata-katanya yang menenangkan membuat suasana hati lebih ringan. Meskipun dalam hati mereka semua tahu bahwa tantangan di depan semakin mengerikan. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah desa yang kini sedang terjadi pertempuran di sana. Kapten Miller dan kelompoknya pun bertemu dengan satu kompi militer Amerika yang dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Will. Dengan cepat, Kapten Miller pun menemui kapten di tim itu, kemudian menanyakan kepadanya apakah ada tentara yang bernama Ryan di regu mereka. Mereka pun tak mengenali nama itu. Kapten Miller kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang menuju Neville untuk membawa pulang dan menyelamatkan Ryan secara hidup-hidup. Will pun menatap dengan serius dan mengatakan kota Neville ada di seberang sana menuju ke arah barat. Namun tentara Jerman telah memblokade perbatasan. Misi semakin jelas sangatlah susah karena untuk sampai ke Neville mereka harus menerobos pertahanan musuh. Tak ada jalan yang mudah di depan mereka. Pasukan Jerman pun siap-siap dengan persenjataan yang lengkap.
Lalu pasukan Kapten Will bergerak dengan hati-hati di wilayah yang penuh dengan reruntuhan. Tiba-tiba suara jeritan pecah di puing-puing rumah yang hancur. Ternyata sebuah keluarga terjebak di sana. Seorang ayah dengan wajah putus asa memohon agar pasukan Amerika dapat membawa anaknya ini. Dia yakin bahwa anaknya akan lebih aman bersama dengan mereka. Kemudian Caparzo membawa anak perempuan itu untuk turun. Tak lama setelah itu, sebuah peluru mengenai Caparzo. Spontan membuat semua pasukan pun panik. Namun reaksi cepat datang dari Jackson, seorang sniper. Matanya dengan cepat menyisir area sekitar, mencurigai tembakan berasal dari menara gereja. Kemudian ia pun segera mengambil ancang-ancang untuk nafas yang terkontrol dan bidikan yang presisi. Jackson menarik pelatuknya, senjatanya yang langsung mengenai musuh dalam sekejap. Kemudian sniper musuh pun langsung tewas. Sementara itu, anak kecil tadi diselamatkan kembali ke dalam pelukan keluarganya. Namun, tak ada waktu untuk lega. Pasukan pun segera berkerumunan di sekitar Caparzo. Ternyata peluru tadi menembus paru-parunya. Caparzo pun tidak bisa diselamatkan. Dengan rasa duka, kini tim kehilangan satu anggota, menyisakan 7 orang saja. Kepergian Caparzo ini memberikan dendam yang lebih besar kepada misi yang kini telah mereka jalani. Kemudian mereka semua pun melanjutkan perjalanan dalam misi menyelamatkan Brian dengan medan yang sangat sulit dan berisiko tinggi kehilangan nyawa. Mereka pun sampai ke tempat berikutnya. Lalu mereka bertemu dengan satu kompi pasukan Amerika. Mereka pun meminta informasi kepada sang Kapten Regu tentang keberadaan Ryan dan di mana lokasi dia berada. Namun saat Kapten William tanpa sengaja menjatuhkan papan kayu yang itu membuat bangunan tua pun roboh. Ternyata di dalam bangunan itu beberapa tentara Jerman sedang bersembunyi. Ketegangan pun muncul, kedua belah pihak kini saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Akhirnya adu senjata pun terjadi di lokasi itu. Dengan ganas tentara Amerika menembaki pasukan Jerman. Tembakan itu datang dari atas. Ternyata Kapten Fred lah yang menyerang dengan posisi di bangunan terdekat. Dalam hitungan detik, semua tentara Jerman pun mati di area itu. Setelah suasana mereda, Kapten Miller akhirnya bertemu dengan Kapten Fred. Dengan wajah tegang, Miller menyampaikan misi penting yang sedang mereka jalani. Setelah suasana mereda, Kapten Miller akhirnya bertemu dengan Kapten Fred. Dengan wajah tegang, Miller menyampaikan misi penting yang sedang mereka jalani. Tugas yang langsung diperintahkan dari sang jenderal untuk membawa pulang dan menemukan Ryan. Dalam hal itu, Kapten Fred mengangguk dan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa prajurit yang bernama Ryan. Kemudian prajurit Ryan pun datang menghampiri mereka. Miller bermulai menyampaikan kabar buruk yang harus ia terima, bahwa saudara-saudaranya telah gugur di medan peperangan. Namun saat mendengar berita itu, Ryan tampak kebingungan dengan raut wajah yang heran. Kemudian Ryan pun mengatakan bahwa adik-adiknya masih anak-anak dan mereka pun belum cukup umur untuk berperang. Bagaimana bisa mereka gugur di medan perang? Lalu kesalahpahaman pun terungkap dan setelah diperiksa lebih lanjut, prajurit Ryan yang mereka temui bukanlah Ryan yang mereka cari. Mereka semua pun kecewa. Namun Miller tahu bahwa mereka harus terus mencari Ryan. Misi ini belum selesai dan perjalanan mereka masih sangat panjang. Hari pun mulai gelap. Kapten Miller memutuskan untuk mencari perlindungan di sebuah bangunan gereja tua. Di sana mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak. Suasana hening, hanya terdengar nafas dari prajurit yang kelelahan. Mereka mulai mencoba menenangkan diri mereka dari kegelisahan yang menghantui mereka. Semua pun terlihat kelelahan, baik secara fisik dan secara mental. Perang yang tak kunjung usai. Mereka pun mulai meragukan dan takut karena mereka beranggapan apakah masih ada hari esok untuk mereka. Pikiran akan kematian selalu membayangi di pikiran mereka.
pagi hari pun tiba. Kapten Miller dan timnya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah lokasi yang terdapat bangkai pesawat jatuh di sana. Kini, lokasi itu digunakan sebagai tempat evakuasi bagi para prajurit yang terluka parah. Mereka bertemu dengan seorang letnan yang bernama Darwin, seorang pilot dan juga pemimpin kelompok ini. Ia terlihat sangat kelelahan dikelilingi oleh para prajurit unit lain yang berlindung di tempat tersebut. Dari 22 prajurit di bawah komandonya, semuanya telah tewas. Kapten Miller pun menyampaikan misinya untuk mencari seorang prajurit yang bernama Ryan, tapi sang letnan tidak mengenali seorang pun prajurit yang bernama Ryan. Dan untuk mempercepat pencarian, sang letnan memberikan sebuah kantong yang berisi ratusan name tag atau ratusan kalung nama prajurit yang gugur. Ia telah mengumpulkan kalung-kalung ini dari prajuritnya yang telah gugur. Kemudian Kapten Miller pun meminta anak buahnya untuk memeriksa kalung-kalung itu. Mereka khawatir jika ada nama Ryan yang tercera di sana. Satu persatu kalung pun diperiksa dengan cepat dan untungnya nama James Ryan tidak ditemukan. Karena frustasi, Kapten Miller memilih dengan cara paling klasik, berteriak di tengah keramaian, memanggil nama James Ryan dengan harapan ada yang mengajukan dirinya. Teriakan Miller pun membuahkan hasil. Beberapa prajurit menghampirinya, meskipun saat itu dia sedang mengalami gangguan telinga akibat terkena ledakan granat. Dia pun mengkonfirmasi bahwa dia pernah bertugas bersama dengan Ryan. Menurut prajurit itu, terakhir kali dia melihat Ryan, ia sedang berada di sekitar 20 mil jauhnya dari lokasi mereka saat ini. Ryan berada di sebuah jembatan yang terletak di wilayah Ramil, di mana Ryan sedang bertugas menjaga jembatan tersebut. Informasi ini memberi arah baru bagi tim Miller. Lantas mereka langsung melihat peta untuk menuju daerah tersebut, dan dengan semangat yang mulai kembali tumbuh, mereka bergerak menuju daerah tersebut. Di perjalanan, mereka menemukan mayat pasukan Amerika yang diduga diserang dari menara Nazi. Kapten Miller pun memerintahkan untuk menyerang mereka, meskipun beberapa anggota lebih memilih untuk menghindari konflik senjata dan fokus mencari Ryan saja. Tapi Kapten Miller tetap memprioritaskan menghancurkan musuh. Pertempuran pun terjadi di sana. Lalu, seorang pasukan Miller yang bernama Wade, sang ahli medis pun terluka parah akibat ledakan granat. Meskipun tim mereka berusaha menyelamatkannya, Wade pun akhirnya meninggal di lokasi itu dengan luka di tubuhnya yang sangat parah. Ketika mereka menemukan prajurit Jerman yang masih hidup, mereka pun menghajarnya. Kemudian mereka menyuruh prajurit Jerman itu untuk menggali lubang untuk makamnya sendiri. Lalu prajurit Jerman terus-terusan memohon ampun. Dia mengaku kalau dia menyukai Amerika dan dia adalah penggemar berat salah satu artis di sana. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Kapten Miller memutuskan untuk membebaskan prajurit Jerman itu. Ia menyuruhnya untuk berjalan menuju utara sambil menutup mata, berharap dia akan menuju ke arah base camp Amerika yang akan ditangkap oleh pasukan Amerika di sana. Lalu keputusan ini jelas membuat salah satu pasukan geram. Hal ini dilakukan oleh Kapten Miller karena prajurit Jerman itu sudah menyerah dalam peraturannya dalam peperangan. Aturannya dalam peperangan, jika satu prajurit yang menyerah maka dia tidak akan dibunuh. Tapi ketegangan antara Rayburn dan timnya semakin memuncak hingga Kapten Miller akhirnya berhasil menenangkan suasana. Ia mengingatkan kembali bahwa misi ini adalah tiket untuk mereka pulang, meskipun banyak korban jiwa yang berjatuhan yang membuatnya merasa semakin terpukul. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pun menguburkan Wade. Salah satu pasukan yang mulai menyadari pentingnya misi ini akhirnya memutuskan untuk tetap bersama tim, dan mereka pun akhirnya bersatu untuk menyelesaikan misi ini.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan di padang rumput yang dipenuhi dengan bunga. Lalu tiba-tiba suara tank terdengar di sana. Lalu Kapten Miller diperintahkan timnya untuk tiarap, dan beberapa saat kemudian sebuah tank besar lewat di samping mereka. Lalu sebuah tembakan menghentikan tank itu, dan Kapten Miller beserta timnya segera menghabisi para prajurit Nazi di dalamnya. Lalu tak lama kemudian muncul 3 tentara Amerika dari satuan lain yang telah menembak tank itu. Salah satu dari prajurit itu ternyata bernama Ryan. Ternyata orang yang selama ini mereka cari ada di antara pasukan itu. Setelah itu mereka bersama berjalan menuju kota Neville yang sudah hancur. Pasukan itu bertugas mempertahankan sebuah jembatan penting di kota itu. Lalu tim Miller berbicara dengan Ryan. Dia menyampaikan kabar bahwa semua saudaranya telah gugur dalam medan perang. Mendengar hal itu, Ryan pun jelas merasa sedih. Tapi ketika Kapten Miller mengatakan misinya untuk membawa pulang Ryan, Ryan justru menolaknya. Menurutnya, tugasnya sekarang adalah mempertahankan jembatan bersama dengan pasukannya. Pertolakan Ryan ini membuat Rayburn pun kesal. Mereka sudah kehilangan 2 temannya selama misi pencarian Ryan, tapi Ryan malah bersikeras tidak ingin meninggalkan tugasnya. Lalu Kapten Miller pun bingung. Dia pun mendapatkan pendapat dari Sergeant Howard yang ada di sana. Lalu ia mengatakan bahwa perkataan Ryan sangatlah masuk akal, mengingat pentingnya mempertahankan jembatan itu. Pilihannya, mereka harus tinggal dan membantu menyelesaikan misi Ryan untuk mempertahankan jembatan tersebut. Akhirnya Kapten Miller dan timnya bergabung untuk membantu regu Ryan. Lalu Kapten Miller mulai menyusun strategi. Dia menempatkan Jackson, sang sniper andalannya, di menara yang tertinggi dan menyiapkan jebakan untuk tank Jerman. Rencananya mereka akan menggunakan bom tempel untuk merobohkan jembatan agar tank Jerman tidak bisa melalui jembatan itu, dan jika perlu tank tersebut akan dimasukkan ke dalam kaos kaki dan dilumuri perlekat, kemudian dilempar ke dalam tank Jerman. Lalu setiap prajurit mendapatkan tugasnya masing-masing, tapi Ryan hanya diminta tetap berada di sisi Kapten Miller tanpa ada perdebatan. Sementara itu, Kopral Upam yang akan menghadapi pertempuran pertamanya terlihat sangat ketakutan. Dia bertugas sebagai supplier amunisi di setiap prajurit yang kehabisan amunisi. Sambil menunggu datangnya musuh, para prajurit mengisi waktu dengan aktivitasnya masing-masing. Kapten Miller menghabiskan waktunya dengan Ryan. Mereka berbagi cerita tentang rumah mereka masing-masing. Dan tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari kejauhan. Jackson yang berada di atas melaporkan bahwa 2 tank dan 50 tentara Nazi yang sedang mendekat dari atas selatan. Kapten Miller segera memberi instruksi bahwa semua prajurit bersiaga dalam posisinya masing-masing. Rayburn ditugaskan sebagai umpan, memancing musuh agar masuk ke dalam jebakan mereka, dan pertempuran besar yang akan segera dimulai di area itu. Lalu Upam pun bertugas memasang detonator yang terhubung dengan bom di jembatan, dan tak lama kemudian tentara Jerman pun mulai mendekati mereka. Kapten Miller segera memulai serangan di sana, dan pertempuran antara kedua belah pihak pun terjadi. Diawali dengan suara bom yang sangat keras. Lalu mereka pun berhasil menghancurkan tank musuh satu persatu. Namun satu pengemudi panzer masih bertahan membidik ke arah Ryan. Raiden dengan cepat berusaha menyelamatkan Ryan. Tembakan dari tank itu nyaris mengenai mereka. Kapten Miller pun memeriksa kondisi Ryan dan Rayburn, memastikan keduanya selamat. Namun beberapa prajurit lainnya tewas karena senapan ketika mencoba menyerang tank. Dan dari atas menara, Jackson terus menembaki musuh, tapi posisinya diketahui oleh tank Jerman. Tank itu lalu menembak balik, menghancurkan menara bersama dengan Jackson.
Kapten Miller pun terkejut kehilangan sang penembak jitunya. Sementara itu, Kopral Upam yang terbojok, ia ketakutan. Dia terlalu takut untuk menyeberangi medan pertempuran, meskipun pasukan di sana yang bernama Maris sudah mulai berteriak meminta supplier amunisi. Namun Upam masih tak berani memasuki medan pertempuran. Saat Upam mulai mendekat, dia pun merasa kaget dan ketakutan karena beberapa tentara Jerman mulai memasuki gedung di mana Maris berada. Akhirnya pasukan itu mendekati tentara Jerman dari dekat, dan ketika mendengar teriakan Maris, Upam yang sudah melihat Maris sedang bertarung dan akan dibunuh oleh sang pasukan Jerman, ia pun tak berani menembaki meski senjatanya sudah ada di tangannya. Dan Maris akhirnya tewas dengan sangat mengerikan di gedung itu. Namun Upam sangatlah ketakutan dan membiarkan prajurit Jerman itu lewat di depannya. Sementara itu Kapten Miller dan Ryan bertahan di garis depan hingga amunisinya hampir habis. Mereka menggunakan bom basoka untuk sementara menahan musuh. Tapi serangan Jerman dari belakang memaksa tim Miller untuk mundur ke arah jembatan. Upam pun ditarik oleh Sersan Mike dan mereka mencapai pertahanan akhir di seberang sungai. Kapten Miller memegang detonator untuk menghancurkan pasukan Jerman, tapi sayangnya tangannya terkena tembakan. Sementara itu, Sersan Mike dihujani dengan tembakan musuh. Ia pun terluka parah dan akhirnya tewas di tempat itu. Kapten Miller pun terkejut karena ledakan. Lalu pasukan Jerman pun segera mendekati. Dengan terluka parah, Kapten Miller berjalan terbuka menuju detonator dan akhirnya ia tertembak. Tank Jerman pun hampir melintasi jembatan. Dengan sedikit tenaga, Kapten Miller menembaki tank tersebut. Namun tiba-tiba pesawat anti-tank pun datang tepat pada waktunya dan segera menghancurkan tank Jerman tersebut. Lalu pasukan Jerman pun segera dihabisi oleh pasukan mereka. Upam yang tadinya ketakutan kini mulai berani menggunakan senjatanya. Lalu ia pun menembak tentara Jerman yang beberapa saat yang lalu telah membunuh Maris di depan matanya. Di sisi lain, salah satu anak buah Miller berusaha menyelamatkan Miller dari pendarahan di bagian dadanya. Kemudian Ryan mendekati Kapten Miller. Lalu di sisa-sisa nafas terakhirnya, Kapten Miller memberikan perintah kepada Ryan bahwa ia harus pulang ke rumahnya dan menjalani hidup dengan damai bersama dengan keluarganya. Dengan raut wajah yang sedih, Ryan pun menerima permintaan dari sang kapten. Karena jantung Kapten Miller sudah terkena tembakan dan tidak bisa diselamatkan, ia pun tak bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya Kapten Miller pun menghembuskan nafas terakhirnya di depan anak buahnya. Suasana sedih pun menyelimuti tempat itu. Mereka merasa sedih karena telah kehilangan sosok kapten yang sangat bijaksana dan baik hati. Lalu kita kembali ke masa di mana seorang kakek di awal film sedang berkunjung ke sebuah makam. Ternyata kakek itu adalah Ryan yang kini sudah tua, dan makam yang ia kunjungi itu adalah makam dari sosok Kapten Miller. Ternyata Ryan selalu mengunjungi makam tersebut dan selalu melaporkan bahwa dia sekarang sudah hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Ia telah menjalankan permintaan dari sang kapten dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Sungguh alur cerita film yang sangat seru dan menyedihkan di akhir-akhir filmnya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan. Sedikit kata-kata nih dari saya. Jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpi yang kamu miliki. Teruslah berjuang, suatu saat kamu pasti akan meraihnya. Kesuksesan bukanlah tentang seberapa pintar kamu berbakat, tapi tentang seberapa keras kamu bekerja keras untuk meraihnya. Saat kamu mengubah cara pandangmu, dunia di sekitarmu pun akan berubah. Saat kamu memberikan kebaikan kepada orang lain, kamu juga sedang memberikan kebaikan pada dirimu sendiri. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oke guys, itu dia kata-kata dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya Leo selaku pengisi suara di channel ini, izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.